Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang di channel saya, Galih Indra Dikta. Hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang roadmap rumah sakit pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumah sakitan. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah beberapa substansi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Nah, perubahan-perubahan yang mendasar itu yang kemudian membuat kita di rumah sakit itu untuk membuat perencanaan ulang, membuat kajian strategis ulang tentang regulasi-regulasi perumah sakitan yang banyak berubah pasca implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kesehatan. Nah, beberapa informasi waktu yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa pengajuan berkaitan dengan judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Jadi di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan kalau Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dalam kategori inkonstitusional yang bersyarat. Dan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk pemerintah memperbaiki Omnibus Law dalam waktu yang ditetapkan, yaitu 2 tahun. Apabila dalam 2 tahun tidak ada perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Dan selama periode itu, pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagi kita semua di rumah sakit, perubahan-perubahan strategis ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2009 ketika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 efektif berlaku. Jadi kita perubahan-perubahan berkaitan dengan perizinan dan klasifikasi rumah sakit itu pasca Undang-Undang Nomor 44 itu tahun 2010 kita kenal dengan Peraturan Menteri Nomor 147 tentang perizinan rumah sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 tentang klasifikasi rumah sakit. Kemudian baru pada tahun 2014 dua substansi itu dijadikan satu melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Di dalam klasifikasi dan perizinan rumah sakit itu kemudian dilakukan kategorisasi SDM. Jadi sejawat dokter tidak semua bisa praktek di rumah sakit kelas D, kelas C karena ada ketentuan regulasi di dalamnya. Kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan regulasi berkaitan dengan klasifikasi dan perizinan rumah sakit melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019. Sebagaimana kita tahu itu cukup menimbulkan diskusi yang panjang di kalangan perumah sakitan, dan kemudian peraturan tahun 2019 Peraturan Menteri Nomor 30 itu kemudian dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Dan tahun 2020 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perumah sakitan kemudian berubah kembali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 yang akan kita bahas.
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan berusaha dan produk perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Nah, mungkin 3 substansi dari 2 peraturan pemerintah dan 1 Permenkes ini yang banyak merubah landscape perencanaan strategis di rumah sakit dan pada akhirnya merubah wajah rumah sakit di Indonesia secara masif ya. Jadi yang pertama itu bahwasanya perizinan rumah sakit dan perizinan sektor usaha kesehatan yang lainnya itu harus dimulai dengan penerbitan nomor induk berusaha melalui Online Single Submission atau OSS. Jadi rumah sakit harus mendaftarkan kepada OSS. Semua dokumen-dokumen diupload di dalam file OSS sesuai dengan kelengkapan berkas yang ada di OSS, dan kemudian dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi dari OSS ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian setelah diteruskan, kemudian bila tidak ada kekurangan, maka ada notifikasi verifikasi kepada sistem OSS untuk kemudian diteruskan pada penerbitan izin operasional kegiatan berusaha gitu. Jadi setiap rumah sakit didorong untuk kemudian secepatnya memiliki nomor induk berusaha. Walaupun juga pada saat pandemi COVID-19 ini, sebelum pandemi dicabut, kita ada surat edaran ketentuan berkaitan dengan akreditasi rumah sakit dan izin rumah sakit yang mendapatkan diskresi untuk dilakukan perpanjangan. Nah, perizinan berusaha di dalam rumah sakitan tetap mendasarkan kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang lama yang masih berlaku. Salah satu ketentuannya itu adalah untuk rumah sakit kelas C dan D, itu diterbitkan oleh Bupati dan Wali Kota. Untuk rumah sakit kelas B diterbitkan oleh Gubernur, dan rumah sakit kelas A diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, proses penerbitan itu dilakukan melalui aplikasi OSS. Nah, sebelum diterbitkan, ada persyaratan-persyaratan yang mesti harus dipenuhi. Jadi ada persyaratan itu adalah persyaratan sebelum operasional, ada persyaratan setelah operasional. Persyaratan sebelum operasional ini biasanya pada rumah sakit yang baru yang mengajukan izin operasional. Persyaratan itu meliputi persyaratan administrasi, persyaratan lokasi, bangunan, sarana prasarana, organisasi SDM, dan pelayanan. Dan masa berlaku izin itu 5 tahun. Sedangkan pada rumah sakit yang sudah memiliki izin operasional, itu dikategorikan sebagai perpanjangan izin. Perpanjangan izin operasional itu nanti melakukan update atau pembaruan informasi dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan standar pelayanan di rumah sakit, kemudian bukti telah melakukan akreditasi rumah sakit, nomor register rumah sakit, indikator mutu rumah sakit, dan update dokumen yang lainnya yang nanti secara detailnya akan dijelaskan di dalam peraturan Kementerian Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Dari dalam ketentuan peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 itu kita ada namanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya tentu rumah sakit harus berbadan hukum. Berbadan hukum itu kalau mengacu pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, badan hukum bisa badan hukum untuk badan hukum publik untuk rumah sakit milik pemerintah, kemudian badan hukum perseroan untuk rumah sakit swasta, bisa juga badan hukumnya adalah yayasan.
Itu adalah ketentuan dari badan hukum yang diatur untuk rumah sakit. Yang kedua adalah profil rumah sakit, kemudian dokumen komitmen untuk melakukan akreditasi pada rumah sakit, kemudian surat keterangan kesesuaian lokasi dan lahan yang diterbitkan oleh perizinan terpadu satu pintu. Kemudian durasi pemenuhan apabila ada beberapa hal atau beberapa ketentuan yang kurang, durasi pemenuhan itu adalah 2 tahun sejak nomor induk berusaha diterbitkan. Kemudian ada persyaratan khususnya, yaitu harus memiliki studi kelayakan rumah sakit. Nah, studi kelayakan rumah sakit di dalamnya menyangkut kelayakan lokasi, kemudian kelayakan SDM, kelayakan keuangan, dan banyak lagi kajian studi kelayakan yang lainnya. Kemudian setelah itu ada DED, Detail Engineering Design, itu adalah terkait dengan desain bangunan rumah sakit yang secara spesifik. Kemudian master plan menyangkut dari master program, master pengembangan, dan perencanaan-perencanaan bangunan yang dibuat dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun tergantung dari rumah sakit. Tidak ada ketentuan harus 5 tahun, harus 10 tahun. Tetapi proses master plan ini yang berkaitan dengan memvisualisasikan sebuah rumah sakit nanti ketika rumah sakit itu sudah pada tahap akhir pengembangannya. Kemudian dokumen dan bukti fungsi ataupun uji coba untuk alat-alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit. Kemudian dokumen kalibrasi untuk alat-alat kesehatan yang wajib dikalibrasi. Nah, nanti ada juga kelengkapan dari struktur organisasi atau SDM, pelayanan diberikan, kemudian syarat, produksi, proses atau jasa, kemudian sistem manajemen usaha. Sistem manajemen usaha nanti yang ditekankan itu adalah berkaitan dengan kewajiban memiliki hospital bylaw atau peraturan internal rumah sakit. Di dalamnya itu ada corporate bylaw-nya, kemudian ada medical staff bylaw berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 dan nursing staff bylaw berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan komite keperawatan. Kemudian dilakukan penilaian kesesuaian dan pengawasannya oleh Dinas Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi. Dalam hari ini adalah PERSI atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Nah, rumah sakit juga memiliki produk-produk unggulan. Nah, produk-produk unggulan itu juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Jadi ini adalah izin yang diberikan setelah rumah sakit itu mendapatkan izin operasional. Nah, izin-izin dari produk unggulan ini itu mengajukan izin khusus seperti izin penyelenggaraan laboratorium pengolahan sel punca di rumah sakit, kemudian produk pelayanan hiperbarik, kemudian produk pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran atau JPMI, kemudian penyelenggaraan unit transfusi darah, pelayanan kedokteran nuklir, dan lain sebagainya. Nah, kategori pelayanan-pelayanan unggulan yang diajukan perizinan kembali itu dikategorikan karena high cost atau investasinya besar, kemudian high risk, resikonya tinggi, high teknologi, dan kajian-kajian etik dan mediko-legal yang lainnya. Nah, di dalam ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu ada namanya KBLI. Nah, di dalam KBLI itu setiap perizinan itu kemudian diatur jangka waktu penyelesaiannya. Nah, jangka waktu penyelesaian ini nanti diharapkan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan perizinan, terutama perizinan rumah sakit itu dapat tepat waktu menyelesaikan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, untuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, ketentuannya sesuai dengan yang saya paparkan tadi, bahwasanya memang harus memenuhi ketentuan OSS.
Kemudian ada kewajiban perizinan berusaha, jadi dokumen-dokumennya diupload, dan jangka waktu pemenuhan kewajiban-kewajiban itu. Jadi semisal kita melihat untuk rumah sakit swasta, jangka waktu pemenuhan kewajiban yaitu nomor 1 kalau standar pelayanan itu 1 tahun, kemudian bukti akreditasi itu 4 tahun untuk rumah sakit, yang baru itu paling lambat 2 tahun setelah memperoleh perizinan berusaha. Kemudian pelaporan sistem informasi rumah sakit SIM-RS 1 bulan, kemudian nomor registrasi rumah sakit 1 bulan, terus standar pengukuran mutu internal 1 tahun, dan update pembaruan data jika terjadi perubahan 3 bulan. Nah, PP nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakitan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada beberapa hal yang mesti harus dipersiapkan atau diantisipasi oleh rumah sakit secara cepat. Yang pertama itu adalah tentang klasifikasi rumah sakit. Nah, klasifikasi rumah sakit ini berubah ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020. Yang kedua itu tentang kewajiban rumah sakit. Jadi ketentuan yang lama yaitu Permenkes nomor 4 tahun 2018 itu dilakukan perubahan melalui pasal 29 ayat 3 yaitu kewajiban rumah sakit. Kemudian ketentuan akreditasi rumah sakit pada Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit yang dibuat interval 4 tahun melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, ketentuan itu kemudian menjadi 3 tahun. Itu diatur dalam pasal 40 ayat 4 bahasan tentang akreditasi rumah sakit. Kemudian mekanisme pengawasan bidang usaha kesehatan juga dirubah dari ketentuan Permenkes nomor 18 tahun 2018 tentang pengawasan bidang kesehatan, dirubah melalui ketentuan pasal 54 ayat 6 tentang pembinaan pengawasan, kriteria jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi rumah sakit. Maka tantangan dan peluang pelayanan kesehatan itu setidaknya ada 8 bagian yang mesti kita antisipasi. Yang pertama, PP 47 tahun 2021 itu dibuat dengan semangat untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Jadi ada penguatan-penguatan yang dilakukan melalui peraturan pemerintah nomor 47. Kemudian mengembangkan pelayanan yang bermutu melalui peningkatan pembangunan rumah sakit. Jadi sarana dan prasarana itu dilakukan standarisasi. Misalkan untuk rumah sakit kelas D, itu harus memiliki ruang perinatologi, harus memiliki ICU, kemudian harus memiliki neonatal intensive care atau NICU, dan harus memiliki pediatrik atau pelayanan intensif pediatrik atau PICU. Kemudian perencanaan SDM harus sesuai dengan analisa beban kerja. Kemudian yang ketiga adalah mendorong distribusi, pemenuhan, dan pemerataan SDM dokter spesialis. Jadi dengan memberikan celah bahwasanya dokter spesialis itu tidak dilakukan pembatasan, sebagaimana pada ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014, dokter spesialis dapat secara bebas untuk kemudian memilih berpraktek pada rumah sakit kelas D sekalipun begitu. Jadi misalkan seorang dokter bedah plastik dapat berpraktek di rumah sakit kelas D karena tidak ada ketentuan yang kemudian harus mengatur secara tegas sebagaimana yang pernah terjadi atau yang pernah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014. Kemudian masyarakat dapat memiliki akses ke rumah sakit karena di dalam peraturan pemerintah itu rumah sakit didorong untuk kemudian keharusan memiliki sistem informasi rumah sakit, kemudian kesediaan tempat tidurnya itu bisa diupdate melalui sistem, dan mulai kemudian mengintegrasikan data-data. Nah, data-data yang sudah diintegrasikan selama ini masih data-data yang berkaitan dengan rumah sakit yang mendapatkan pelayanan BPJS. Namun kita lihat ada di dalam sistem informasi Kemenkes mulai kemudian dibuat
data-data tentang sistem informasi rawat inap yang secara terintegrasi dan berlaku untuk Indonesia, sehingga masyarakat bisa mengakses ketersediaan rawat inap di sebuah rumah sakit. Kemudian prinsip-prinsip pemenuhan dokter spesialis dan subspesialis sebagai dokter tetap di rumah sakit. Jadi rumah sakit didorong untuk kemudian mendapatkan atau kemudian mendorong agar dokter-dokter spesialis itu menjadi dokter tetap di rumah sakit. Kemudian peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 ini mengatur kelas standar di rumah sakit. Jadi ada namanya kelas rawat inap standar, itu terbagi menjadi kelas rawat inap untuk ketentuan PBI dan non-PBI. Dan di dalam pengaturan rawat inap kelas standar itu memang didorong agar rumah sakit itu dapat bekerja sama dengan BPJS. Kemudian rujukan pelayanan yang berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, rumah sakit kemudian didorong untuk kemudian melakukan update berkaitan dengan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis di rumah sakit. Nah, demikian sekilas tentang tantangan dan peluang pelayanan kesehatan dengan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, kemudian peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, dan beberapa ketentuan yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Kita lanjutkan untuk agenda berikutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam rumah sakit.